pilihan Bapak yang kemudian menomorduakan industri pesawat terbang karena demi bangsa ini? Saya beruntung. Saya masih hidup. Masih bisa berpikir. Masih bisa merekayasa kapal terbang baru. Masih bisa mendidik anak cucu saya. Berapa lama saya tidak tahu. Tapi saya sampaikan, itu saya bilang, kamu jangan korek-korek ini. Ini bukan sekarang. Kalau kita tidak melaksanakan R80, tahu apa akibatnya? SDM kita keadaannya seperti tahun 45 kembali. Wow. Kalau kita tidak jalan dengan industri ini, kita kembali seperti tahun 1945. Kalau R80 dihentikan, tidak jalan, oke? Maka kita SDM-nya seperti tahun 45. Ini saya ingin supaya Pak Habibie dengar seseorang yang membicarakan tentang R80. Yang Habibie atau Bapak buat saya, memang melihat bahwasannya situasi dan kondisi di Indonesia masih tetap sama seperti dulu. Bahwasanya negara dan bangsa ini memerlukan adanya solusi terhadap keperluannya, yaitu adalah kita di Indonesia hidup di satu negara yang sangat luas, yang kompleks karena semuanya pulau. Jadi dan perayaannya banyak. Jadi kita perlu adanya wahana transportasi yang murah, yang handal, dan yang bisa kalau bisa ya kita buat sendiri gitu ya. Dalam hal ini ada tempatnya buat pesawat terbang. Karena di Indonesia kita sudah ada industri pesawat terbang, jadi ada banyak orang yang sudah mampu mendesain, membuat pesawat terbang. Tapi kita belum punya produk untuk menjawab kebutuhan itu, sehingga ya Bapak mengambil inisiatif, ya marilah kita buat lagi kayak dulu gitu ya. Pemirsa, sekarang sudah hadir seorang tamu yang baru bersama saya dan bersama Pak Habibie. Beliau adalah Mas Ilham Habibie. Kenapa hadir? Itu karena dua hal. Pertama, yang meneruskan gagasan Pak Habibie tentang R80 adalah Mas Ilham ini. Lalu yang kedua, tentu kita bicara tentang regenerasi tentang industri dirgantara di Indonesia. R80, apa sebetulnya yang sedang Anda lakukan? Karena kan tadi kan sudah Anda katakan Bapak yang inginkan untuk itu. Dan saya terkejut ketika Pak Habibie bilang, kalau kita tidak jalankan, kita akan kembali seperti tahun 1945. Sebetulnya apa? Mungkin perlu diterjemahkan ucapan Bapak itu. Itu mungkin tidak begitu mudah dimengerti. Tapi maksudnya Bapak begini, kalau saya interpretasi saya, seorang engineer atau orang yang teknisi atau yang bekerja itu tidak hanya dari buku, tapi perlu adanya proyek, perlu bekerja, perlu turun tangan. Jadi biarpun banyak orang pintar, dia mungkin kuliah mengambil teknologi atau engineering, teknik kedirgantaraan, tapi kalau tidak ada proyek, itu percuma. Gitu ya. Jadi mereka tidak bisa bekerja. Akhirnya seperti kita ketahui bersama di Indonesia, banyak yang orang dengan pendidikan yang tidak sesuai dia masuk ke bank. Karena di tempat kerja yang sesuai dengan pendidikannya tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk mereka berkarya. Jadi teknologi ini itu kan kita kembangkan semenjak berdirinya industri dirgantara di Indonesia yang kita semula kenal dengan nama PT Nurtanyo itu tahun 76. Kemudian proyek pertama tadi Bapak sudah terangkan itu NC212. Itu seperti pesawat terbang N219 dari segi teknologi dan juga peraturannya. Saya kebetulan pernah menumpang pesawat itu. Selalu. Termasuk itu memang ada N235. Ada tempatnya, ada penggunaannya. Itu tidak ada salahnya. Cuman kita harus lihat dari kacamata kompleksitas. Jadi kalau N219 kompleksitas dan kecanggihan kurang lebih sama seperti N212. Kemudian yang kita buat di tahun 80-an itu CN235. Jadi itu memerlukan kurang lebih 10-15 tahun sampai kita tiba di tingkat CN235. Nah, kalau N250 satu tingkat lagi di atas. Jadi itu boleh dikatakan lebih kompleks. Dan yang paling penting apa? SDM-nya yang bekerja di situ, ya memang semuanya itu adalah orang kita. Kadang memang perlu isi adanya kekurangan dari segi jumlah dengan kita mengambil orang dari luar. Tapi pada prinsipnya pada tahun 90-an kebanyakan orang kita. Kalau sekarang kita lihat di tahun 2010 ke atas, lengkaplah kita. Kita untuk mengembangkan R80. Sekarang R80 itu menikmati perjuangan atau apa namanya proses yang tadi saya gambarkan dari NC12, 235, 250. Semua engineer dan orang teknik
atau siapapun yang kerja di dalam konteks R80 banyakkan atau hampir semuanya itu memang orang yang punya pengalaman di N250. Nah, jika ini tidak bisa kita lakukan, ya mereka kan bukannya pensiun saja, dia menjadi tua, dan pengalaman mereka kan tidak bisa diteruskan kepada generasi berikutnya kalau tidak ada proyek. Betul, Mas Ilham. Itu Kenapa masalahnya. namanya R80? Nah, R itu datang dari perusahaan yang membuatnya, itu R seperti Regio Aviasi Industri. Dalam bahasa Inggris itu adalah Regional Aircraft Industry. Bukan Rudy. Bukan, dari Pak Habibie. dan bukan Republik juga. Namanya memang banyak yang joke-nya seperti itu, tapi padahal bukan. Itu regio. Jadi regio itu regional. Karena kita memang dengan sengaja menempatkan pesawat ini tidak langsung pada pasar yang sama seperti Boeing dan Airbus. Karena itu buat kami itu satu hal yang sangat tidak mungkin saat ini. Kita melawan mereka, kita menempatkan diri satu di bawah itu. Satu di bawah itu. Satu kelas di bawah kan itu. Itu kan pasti ada pasarnya, yang tepat sangat untuk besar. saat ini. Pasar kita sendiri. Ya. Iya. Saya menyimak Bapak berapi-api tentang bagaimana industri ini harus didukung. Sampai Bapak kemudian mengatakan kalau ini tidak jalan, itu kembali kita ke tahun 45. Tentu butuh support pemerintah. Saya dalam catatan, berbagai catatan kita lihat Boeing, Airbus juga pasti melakukan hal yang sama. Itu hari Pak Habibie bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ada komitmen untuk mensupport? Ada. Karena Presiden Joko Widodo, dia secara eksplisit keluarkan Perpres yang menyatakan bahwa R80 adalah proyek strategis nasional. Mas Ilham, tadi kan Pak Habibie menyampaikan respons Pak Jokowi ya, yang kelihatannya bagus. Tetapi kan selalu harus ada konkretnya untuk mensupport R80 ini. Apakah ada tanda-tanda? Sudah lama memang tim dari perusahaan RAI atau Regio Aviasi Industri duduk bersama dengan cukup banyak pejabat dari pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari menterinya tapi juga ke level dirjen dan direktur dan sebagainya. Memang ada banyak sekali pola-pola yang telah dibahas. Dan dengan adanya R80 menjadi secara resmi menjadi bagian daripada daftar proyek strategis nasional, apa yang sudah dibicarakan mudah-mudahan satu demi satu bisa diimplementasikan. Dan itu tidak semuanya berarti langsung diberi uang cash gitu. Bukan. Ada juga misalnya fasilitas pemerintah yang bisa diberikan, atau kerjasama yang bisa dipermudah, misalnya dengan instansi pemerintah kayak misalnya LAPAN atau BPPT atau yang lain. Itu banyak caranya, tidak semuanya tunai gitu ya. Dan itulah yang kita inginkan dengan adanya Perpres proyek strategis nasional ini. Jadi bahwasanya hubungan dengan pemerintah itu dipermudah semaksimal mungkin. Untuk Pak Habibie maupun Mas Ilham, apa artinya R80 ini? Substansinya. R80 artinya bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno itu kita bisa merealisasikan. Kita mandiri, bisa mempersatukan seluruh masyarakat di benua maritim Indonesia. Dan bukan itu aja. Ekspor kita bukan sumber daya alam, tapi ekspor kita adalah karya dari sumber daya manusia yang nyata. Kita bisa jual produk-produknya kemana saja, ke Eropa, ke Amerika. Kalau Mas Ilham, apa artinya R80 untuk Anda? Jawaban pertama apa artinya? Ini adalah solusi untuk bisa mendukung perkembangan Indonesia ke depan dengan adanya wahana. Jadi ada sarana. Ada prasarana infrastruktur yang kita bangun, tapi perlu ada sarana juga. Nah, ini sarananya. Betul. Yang kedua, kita di sini punya kesempatan, itu juga sama pentingnya untuk menguasai satu industri. Di Indonesia itu kita sudah banyak industri, tapi seringkali pemilik industri itu bukan dari Indonesia. Nah, itu bukan soal kepemilikan, bukan soal nasionalisme, tapi ini soal strategi bisnis atau strategi ekonomi ke depan. Kalau saya ini mempunyai satu produk teknologi yang kita buat di negara A, B, C. Tapi di negara lainnya, bukan negara asal saya, itu kita membuat produknya. Tapi pengembangannya, strategi ke depan siapa yang menentukan? Bukan di negara itu kan, karena dia tidak memiliki hakinya. Nah, hak atas kepemilikan intelektualnya. Kalau ini,
Kita bukan saja membuat, tapi kita merancang bangun. Jadi rancangan itu di tangan kita, dibuat oleh orang kita. Sehingga yang tadi dikatakan, ditekankan oleh Bapak, yang namanya nilai tambah itu dimaksimalkan. Betul. Jadi kita menguasai desainnya, bukan asal kita membuktikan diri kita bisa, tapi kita juga dari segi ekonomi dan bisnis ada keuntungan besar. Dan kita bisa menentukan. Nah, ini ada efek yang ketiga. Kalau kita sudah menguasai industrinya, induknya, nanti supply-nya juga kita tentukan. Jadi lambat laun ini adalah ujung tombak daripada industrialisasi Indonesia. Semakin banyak industri induk seperti ini yang kita kuasai, nanti supplier jadi mau tier 1, tier 2, tier 3 itu semakin bisa di kita. Karena kita tentu kita berpihak kepada kolega dan rekan kita di negara kita sendiri. Bagaimana Habibie? Baik Pak, saya terima. Saya kredibel, saya cari loan. Saya bilang, oke. Pak Harto bilang, silakan Rudi, kamu cari loan. Cari loan. Disampaikan, langsung di Jakarta. Tidak boleh ambil loan, karena bangsanya banyak utangnya. Dan